Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang kami hormati Bapak Mursal MPDI selaku dosen mata kuliah Inovasi Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yakni dengan judul Proses dan Pengambilan Keputusan Inovasi Pendidikan. Baiklah, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses dan pengambilan keputusan inovasi pendidikan, terlebih dahulu kita ketahui dahulu apa itu inovasi pendidikan. Kata inovasi seringkali dikaitkan dengan hal yang baru. Mengapa demikian? Karena inovasi itu pada intinya adalah pembaharuan. Pembaharuan pendidikan. Maka dapat kita simpulkan inovasi pendidikan yakni adalah pembaharuan pendidikan. Timbulnya inovasi dalam pendidikan disebabkan oleh adanya persoalan dan tantangan yang perlu dipecahkan dengan pemikiran baru yang mendalam dan progresif. Baiklah, dari penjelasan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu penjelasan lebih mendetail inovasi pendidikan. Yang kedua, apa saja model dalam proses dan pengambilan keputusan dalam inovasi pendidikan tersebut. Yang ketiga, apa saja tipe-tipe dalam proses dan pengambilan keputusan inovasi pendidikan. Baiklah, yang pertama kita masuki yang pertama yakni pengertian inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi, inovasi pendidikan yakni pembaharuan pendidikan. Apa maksudnya pembaharuan pendidikan? Inovasi itu adalah hal yang baru, berarti memberikan hal yang baru terhadap pendidikan, baik di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Maka perlu inovasi pendidikan atau menyesuaikan pendidikan itu dengan keadaan sekarang ini, pada saat ini. Bisa jadi pada saat masa COVID-19 ini, bagaimana pembaharuan proses pendidikan tersebut tetap berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai tujuan yang apa yang kita inginkan tersebut. Selanjutnya maka kita lanjutkan dengan bagaimana itu proses pengambilan keputusan inovasi pendidikan. Proses keputusan inovasi pendidikan ialah proses yang dilalui atau dialami individu, mulai dari pertama ia mengetahui apa itu inovasi, kemudian lanjutkan dengan keputusan setuju atau tidak terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Jadi pokok keputusan inovasi adalah dengan adanya ketidaktentuan tentang suatu inovasi. Proses pengambilan keputusan mau tidak mau menggunakan sesuatu yang mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi juga mungkin dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Untuk sampai pada keputusan yang tepat, untuk menerima atau menolak suatu inovasi perlu informasi, dan kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yakni model proses keputusan inovasi. Model proses keputusan inovasi pendidikan. Menurut Roget, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan, yang kedua tahap bujukan, yang ketiga tahap keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima tahap konfirmasi. Baik, kita masuki tahap yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya sesuatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua yaitu tahap bujukan. Pada tahap persuasi dalam proses keputusan inovasi, individu membentuk sikap yang mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi. Yang ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan adalah proses keputusan inovasi terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. Lalu yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi akan terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi itu sendiri. Yang kelima, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguat terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Baiklah, itulah tadi model dalam pengambilan keputusan inovasi pendidikan. Selanjutnya
tipe keputusan informasi. Kita masuk yang ketiga, yakni tipe keputusan inovasi. Menurut Ibrahim, ada beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Keputusan ini yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Apa itu keputusan inovasi kolektif? Yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak informasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Apa itu keputusan inovasi otoritas? Yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, dan atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lainnya. Yang keempat, keputusan inovasi kontiensi. Apa itu? Yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahului. Baiklah, dari presentasi di atas dapat saya simpulkan, yakni proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari pertama tahu dia apa itu inovasi, kemudian lanjutkan dengan keputusan setuju atau tidaknya terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Dari proses keputusan inovasi terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pengetahuan, tahap rujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan yang kelima yakni tahap konfirmasi. Dan terdapat tipe-tipe dalam mengambil keputusan inovasi. Yang pertama itu keputusan inovasi opsional, keputusan inovasi kolektif, yang ketiga keputusan inovasi otoritas, yang terakhir keputusan inovasi kontiensi. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari bidang kurang saya mohon maaf, dan apabila ada saran sangat kami butuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari bidang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.